Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Dewan Juri terhormat dan para audiens sekalian. Saya Bagus Syaraka Putra, siswa dari SMA Negeri 1 Glagah, Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini saya berpegang teguh pada prinsip bahwa saya tetap setuju pada mosi perdebatan kali ini, yakni dengan mosi Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Maka dari itu argumen akan saya ungkapkan pada hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri terhormat, pendidikan klasik bukan sekadar metode, melainkan fondasi intelektual mata pelajaran inti seperti matematika, IPA, IPS dan juga bahasa. Bukan hiasan semata, melainkan batu bijak yang dapat membangun struktur manusia. Dalam aspek sebagai tim kontra, mereka memiliki unggulan yakni fleksibilitas progresif, sementara fakta yang sudah terjadi di lapangan, fleksibilitas tanpa fondasi hanyalah kebebasan yang membingungkan. Kami bertanya sebagai tim afirmasi, apa gunanya proyek bertema lingkungan jika siswa tak paham akan hukum ekosistem? Apa gunanya membuat model kapal selam jika hukum Archimedes pun tidak mereka kuasai? Tanpa pemikiran klasik, pendidikan klasik progresif hanyalah istana pasir megah di permukaan namun rapuh di dasar dan runtuh ketika diterpa ombak. Model klasik memberi kerangka jelas seperti guru sebagai pemimpin, buku teks sebagai rujukan, dan disiplin sebagai budaya. Inilah pilar pembentukan karakter tangguh. Dalam model klasik, guru berdiri sebagai otoritas akademik, bukan sebagai diktator, tetapi sosok pemimpin yang diakui karena kedalaman ilmunya, pengalaman bertahun-tahun, dan kemampuan mencari kebenaran dari sekadar opini. Posisi ini penting bukan hanya untuk siswa, tetapi juga untuk martabat ilmu itu sendiri. Dewan Juri terhormat, model progresif dengan jargon student central learning seringkali mereduksi guru hanya menjadi fasilitator, moderator diskusi, ataupun bahkan standar pengatur alur. Maka dari itu penghormatan pada guru itu sama saja seperti penghormatan pada ilmu pengetahuan. Ketika guru diturunkan derajatnya menjadi sekadar fasilitator, ilmu akan kehilangan otoritasnya dan proses pendidikan berubah menjadi arena opini bebas rawan kabur akan kebenaran. Mereka sebagai tim kontra sering menyamakan kebebasan dengan kemandirian. Itu adalah kekeliruan yang fatal. Dewan Juri terhormat, remaja usia 14 hingga 18 tahun sesuai dengan mosi tersebut masih berada dalam fase pencarian identitas, penuh akan distraksi dan belum matang untuk menentukan arah dan tujuan. Bila dibiarkan bebas untuk menentukan jalan, yang tumbuh bukan kedewasaan melainkan kebingungan. Struktur adalah jalan menuju kebebasan sejati. Kebebasan tanpa struktur hanyalah kericuhan dan kekacauan. Sistem penilaian model klasik memiliki kelebihan utama karena bersandar pada standar yang jelas, dan baku penilaian ini biasanya mengacu pada KKM, yakni kriteria ketuntasan minimal, sebagai acuan dasar untuk menentukan apakah seseorang siswa sudah mencapai kompetensi yang diharapkan ataupun belum. Dengan adanya KKM, pendidik maupun peserta didik memiliki tolak ukur yang pasti dan transparan dalam menilai keberhasilan belajar dari siswa tersebut. Selain itu, sistem klasik memiliki mekanisme pengambilan nilai yang terstruktur. Nilai akhir siswa tidak muncul secara abstrak, melainkan dihasilkan dari kombinasi berbagai instrumen penilaian seperti UH, UTS, UAS maupun keaktifan di kelas. Pendidikan klasik menjamin keadilan tetap siswa seperti kaya dan miskin ataupun dari daerah manapun itu akan mendapatkan materi yang sama, guru yang sama, dan juga standar yang sama. Nah, struktur pendidikan klasik yang berpusat pada buku teks, kurikulum nasional, serta sistem ujian baku memastikan bahwa siswa dari berbagai lapisan masyarakat memiliki pajakan yang bersama untuk proses pengembangan diri. Dengan kata lain, pendidikan klasik menghadirkan rasa inklusif karena keberhasilan siswa tidak ditentukan oleh ketersediaan fasilitas, melainkan juga dari semangat belajar dan ketekunan pada siswa tersebut. Dengan standar dan sistem yang jelas, pendidikan klasik benar-benar menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam pendidikan. Dunia modern memang penuh tantangan global yang kita hadapi seperti krisis iklim, revolusi digital, kompetisi ekonomi, hingga perkembangan kecerdasan buatan menuntut kemampuan analisis yang mendalam, bukan sekadar keterampilan teknis yang bersifat sesaat. Model pendidikan klasik melatih siswa untuk membangun pola pikir sistematis seperti menguasai definisi, memahami prinsip, dan juga mampu menghubungkannya dalam analisis. Inilah rantai berpikir yang kokoh dan diperlukan untuk menyelesaikan persoalan level kompleks. Nah, jika kita bandingkan bahwasanya pendidikan progresif, pembelajaran kontekstual yakni dengan proyek nyata, siswa mungkin membuat poster menanam pohon di sekolah ataupun membuat maket kota ramah lingkungan. Tetapi kami sebagai tim afirmasi, kami menanyakan apa mereka memahami konsep dasar biologi yang telah mengatur ekosistem, apakah mereka mampu menghitung jejak karbon dioksida dengan rumus yang benar, ataupun mereka paham bagaimana hukum ekonomi berperan dalam mengendalikan konsumsi energi. Tanpa dasar teoritis yang kuat, proyek-proyek itu hanya berhenti di permukaan, indah dipajang, tetapi kosong ketika diuji oleh tantangan secara global yang nyata. Kami memiliki fakta bahwasanya pendidikan klasiklah yang menanamkan daya tahan intelektual dengan memahami sejarah. Siswa tidak sekadar hafal kronologi, tetapi belajar bagaimana peradaban bangkit teruntuh. Dengan matematika, mereka tidak sekadar berhitung, tetapi mengasah logika deduktif. Dengan fisika, mereka juga belajar hukum-hukum yang tetap berlaku meski zaman sudah berubah. Dengan bahasa, mereka melatih ketajaman menyampaikan gagasan. Semua ini adalah model yang tidak bisa tergantikan oleh proyek dalam jangka waktu yang pendek. Oleh karena itu, sebagai tim pro menegaskan bahwa sistem penilaian klasik adalah tiang utama pendidikan yang menjunjung asas keadilan, objektivitas, efisiensi, dan kesetaraan. Dengan mempertahankan model klasik ini, kita sedang melindungi siswa dari bias, menegakkan standar jelas, dan dapat memastikan mutu pendidikan tetap terukur secara nasional. Maka dengan segala argumen yang saya sampaikan, saya sebagai tim afirmasi berdiri tegak menyatakan bahwasanya sistem penilaian klasik unggul, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, saya Bagus Syaraka Putra sangat bangga menjadi tim afirmasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.